tentang pertemuan Rasulullah dengan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad dibawa membumbung ke langit, bertemu dengan Rabbul Alamin, melihat-lihat sebentar bagaimana surga dan apa neraka. Dalam perjalanan Nabi Muhammad banyak hal yang disaksikannya. Dia tanya kepada malaikat Jibril, dijawab oleh malaikat Jibril, dan jawaban-jawaban malaikat Jibril adalah pelajaran buat kita. Salah satu yang disaksikan oleh Nabi Muhammad dalam perjalanan adalah seorang nenek-nenek tua kempot peot, sudah begitu nampak rapuh dan rentannya nenek-nenek ini, melambai-lambaikan tangan, sementara dia berdandan dengan dandanan nona-nona, dengan dandanan ABG, dan dia menggunakan make up, keterlaluan mempercantik wajah. Nenek, peot, kempot, rapuh, tetapi berdandan. Melambai-lambaikan tangannya, memanggil-manggil Nabi Muhammad. Ya Muhammad, halumma ya Muhammad. Halumma ya Muhammad, sinilah hai Muhammad. Marilah sini hai Muhammad. Duduklah dengan saya. Mari ke saya. Nabi Muhammad tidak menggubris. Perjalanan dilanjutkan, tapi Jibril alaihissalam ditanya, siapa itu tadi wahai Jibril? Jibril berkata, hai Muhammad, syukur engkau tak datang memenuhi himbauannya. Itu tadi adalah perumpamaan dunia yang hari ini engkau tempati. Sudah begitu tua nunggu mati. Sudah begitu tua menunggu binasa. Tapi semakin tua semakin berdandan. Yang tertipu hanyalah orang-orang bodoh, menyangka memang menarik, padahal dia adalah nenek kempot yang mau mati. Mau mati adalah istilah dunia ini, udah mau kiamat, udah dekat. Tapi makin di ujung umur dunia, dia makin bersolek. Kota-kotanya menjadi terang benderang di malam hari. Banyak tempat-tempat wisata, banyak hiburan-hiburan menggoda. Dunia semakin kerlap-kerlip, memukau memikat. Orang-orang bodohlah yang akan terpanggil untuk berlama-lama dan mau mengiyakan dunia. Untung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memenuhi panggilan itu. Jika engkau datangi tadi, engkau penuhi panggilan wanita itu, engkau dan umatmu akan menjadi pencinta dunia. Ini untuk orang-orang beriman khususnya. Ibarat Allah, saat kita bicara dunia di masa tua ini, maka kita lihat orang tua apa yang mereka alami ketika masa tua kaum muslimin. Apa yang dialami oleh orang tua? Lebih banyak senangnya atau lebih banyak susahnya? Jujur saja, lebih banyak susah daripada senangnya. Sebentar-sebentar masuk angin, sebentar-sebentar rematiknya kambuh, sebentar-sebentar asam uratnya, sebentar-sebentar nafasnya kumat, sebentar-sebentar sakit kepala, sebentar-sebentar batuk datang susul menyusul. Dan memang itulah ciri-ciri yang udah tua. Di samping tenaga semakin tidak ada, semangat saja yang masih punya. Hakikat dunia ini begitu wahai kaum muslimin. Di dunia ini ada dua kosakata yang selalu berjalan seiring bergantian. Dua kosakata ini yang satu positif, satunya negatif. Silakan Bapak jawab. Semua kita pasti mengalami. Ada susah, lawannya senang. Ada sakit, lawannya sehat. Ada kaya, lawannya miskin. Ada tua, lawannya muda. Ada gelap, lawannya terang. Ada pemimpin, lawannya rakyat. Ada jahat, lawannya baik. Dan pada akhirnya ada hidup, akhirnya mati. Untuk dua kosakata ini yang saling bertentangan dipakai oleh manusia dalam hidup ini. Kadang susah, kadang senang. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang kaya, lapang, kadang miskin, sempit. Kadang susah, kadang sedang, lempeng dan lapang, mudah.
Hidup ini akan selalu begitu, wahai kaum muslimin. Baik dirasakan oleh orang Islam, orang beriman, ataupun oleh orang munafik dan orang kafir. Sama merasakan hidup ini dengan dua kosa kata ini. Dan berakhir ada tua dan berakhir dengan muda, berujung dengan kematian. Inilah hidup yang kaleng-kaleng. Inilah hidup yang tidak sesungguhnya. Inilah hidup yang tidak sebenarnya. Apalagi makin ke ujung umur dunia, susahnya lebih banyak daripada senangnya. Hari ini saksikan kejahatan di mana-mana dibuat, pelakunya makin banyak. Penjara-penjara semakin diperbanyak, makin penuh sesak. Polisi-polisi makin banyak jumlahnya, makin tak mampu menangani para penjahat-penjahat ini. Rumah-rumah sakit makin bagus-bagus, makin lapang-lapang, mewah-mewah, ternyata makin penuh membludak, penyakit makin banyak bermunculan. Pasar ada di mana-mana, model-model yang dijual juga banyak, tapi ekonomi makin jatuh. Kezaliman dan kejahilan, kesemena-menaan dan kesewenang-wenangan dipertontonkan. Lembaga-lembaga pendidikan yang harusnya mencerdaskan malah menjadi tempat pembodohan. Segala yang tidak baik pada hari ini semakin dominan, sementara pihak yang baik-baiknya sedikit saja yang terdengar. Maka falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Inilah yang kita hari ini jalani. Ketawanya lebih sedikit, nangisnya lebih banyak. Senangnya lebih sedikit, susahnya lebih banyak. Makin ke ujung, kata Rasulullah, makin berat hidup ini. Dan pada akhirnya kita semua akan menghembuskan nafas terakhir kita. Tinggallah kita membawa hanya kain kapan masuk ke dalam tanah. Rumah yang dibangun, dibeli. Sudah ditinggalkan warisan untuk orang yang ditinggal. Tanah luas yang ada di sana, di sini, di situ jadi rebutan. Bahkan juga jadi makanan empuk bagi orang-orang yang memang sudah lama menginginkannya sepeninggal kita. Hadirin yang kami muliakan, tinggallah kita dengan amal baik atau amal buruk yang kita punya. Kita mempertanggungjawabkan dan merasakan hukuman dan akibat dari apa yang kita kerjakan. Baik, kalau begitu hidup ini seperti kata Nabi Nuh, saat Nabi Nuh didatangi oleh malaikat maut, nyawanya akan dicabut. Dikasih tahu kepada Nabi Nuh, lihat Nuh, lihat. Maka Nabi Nuh pun melihat ke langit, dibukakan oleh Allah tirai surga. Maka nampaklah oleh Nabi Nuh pemandangan surga. Lalu dinampakkan kepada tempatnya di dalam surga yang tertinggi. Ditanya Nabi Nuh oleh malaikat maut, Nuh, kata Allah, kau masih mau enggak ditambah umurmu di dunia? Allah akan kabulkan. Atau kau sudah inginkah ke tempatmu yang sudah disediakan itu? Jawaban seluruh Nabi, kata Rasulullah SAW, adalah mereka memilih Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la. Saya lebih memilih pulang ke tempat saya yang maha indah, maha tinggi di sisi Allah yang maha agung. Itu seluruh Nabi ya. Tapi pada akhirnya, sebelum nyawanya dicabut, Nabi Nuh berkata, selama hidup ini masih diakhiri oleh kematian, hidup ini benar-benar sebentar. Selama hidup ini masih berujung dengan kematian, hidup ini benar-benar hanyalah sebentar, sesaat, tipuan. Dari bayi, jadi kanak-kanak, jadi remaja, dewasa, lalu tua, mati. Semua orang menjalani siklus hidup yang sama. Dari menjadi kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, mati. Siapapun dia, masuk tanah sama akibatnya. Apakah dia seorang tukang sol sepatu, seorang buruh kasar di pasar, apakah dia seorang pedagang, konglomerat, seorang jenderal, panglima TNI, jenderal, Kapolri, dan sebagainya. Apapun jabatannya, seluruhnya masuk tanah sama. Diperlakukan layaknya jasad, dimakan oleh ulat, dibinasakan oleh bakteri, dihabiskan oleh tanah, lumat dan luluh lantak. Tinggallah amalan dan ruhnya yang selalu bertanggungjawabkan. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jika demikian, hidup ini betul-betul bagarah-garah sebenarnya. Hidup ini betul-betul bukan asli sebenarnya. Hidup yang sebenarnya bagaimana? Hidup yang sebenarnya ketika Allah berfirman,
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidupmu di dunia ini memang ada senangnya, tapi senang yang menipu. Hidup di dunia ini senangnya menipu. Gagah-gagah, sebentar aja jadi tua, lalu mati. Makan enak-enak, besoknya jadi kotoran, berbau, warnanya jelek. Dibangun rumah gaya-gaya, 10-20 tahun lagi menjadi ketinggalan. Catnya sudah pudar, sudah retak di sana sini, sudah rontok tanggal ini dan itu, tambah lagi gempa dan sebagainya. Tipuan benar ini. Istri cantik jelita, punya 2, 3 anak, 4, 5 anak, sudah jatuh dan ambruk seluruh onderdilnya. Hilang cantiknya dulu. Toko yang dibuka, usaha yang dibuka, semuanya berujung kepada ditinggalkan atau bangkrut. Ibarat Allah yang kami muliakan, inilah hidup tipu-tipu. Kalau begitu kata Allah, wa innal akhirah lahiyal hayawan, maka sesungguhnya hidupmu setelah dari dunia ini yang dihidupkan lagi, itulah hidup yang sebenarnya. Cuma satu kosakata nanti yang terpakai di kehidupan berikutnya. Tempat kita satu di antara dua, surga saja atau neraka saja. Bagi yang tak lulus dan tak selamat di dunia, memperturutkan hawa nafsunya, membelakangi agama, menginjak-injak agama, maka orang ini jelas tempatnya neraka. Satu kosakata saja yang ada di neraka. Tidak ada lawan kosakatanya. Susah, tidak ada senangnya. Sakit, tidak ada sehatnya. Lapar, tidak ada kenyangnya. Haus, tidak hausnya. Kaum muslimin, gelap, tidak ada terangnya. Di dalam neraka, semua kosakata negatif ada dalam neraka. Tinggallah di situ. Apakah sementara? Tidak. Khalidina fiha abada. Kekal mereka di neraka dalam keadaan memakai yang kosakata negatif seluruhnya. Kekal dalam keadaan panas, dibakar. Kekal dalam keadaan lapar, tidak ada ujungnya. Kekal dalam keadaan disiksa, tidak ada jedanya. Kekal dalam keadaan menderita, dalam keadaan semua yang buruk-buruk lengkap pada mereka kaum muslimin. Sementara orang yang lulus di dunia, dia tahu hidupnya bukan untuk dunia, tapi hidupnya untuk kehidupan yang sebenarnya. Maka dia mengendalikan nafsunya. Dia tundukkan jiwa, raganya, akal, otak, hati dan nafsunya di bawah panduan kitabullah. Dia tunduk dan fanatik di bawah bimbingan Rasulullah. Lalu orang ini meninggal husnul khatimah. Masya Allah, orang ini ketika ditempatkan di tempat surga, satu kosakata positif yang terpakai untuknya selama-lamanya. Senang, tidak ada susahnya. Kaya, tidak ada kapan miskinnya, kapan bangkrutnya. Bahagia, tidak ada menderitanya. Muda, tidak akan pernah tuanya. Kuat dan tidak akan pernah lemahnya. Hidup dalam keadaan terang tanpa ada malam gelap, tidak ada. Dan hidup tidak ada matinya. Seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu kosakata yang terpakai di dalam surga. Kosakata positif seluruhnya yang tidak ada negatif sedikit pun. Bertolak belakang dengan kosakata yang dipakai di dalam neraka. Negatif seluruhnya dan tidak ada positifnya. Maka pilihlah hidup yang macam mana. Cara milihnya bukan di akhirat, saudara-saudara. Memilihnya di dunia. Kalau mau milih hidup yang macam mana di kehidupan abadi kelak, di dunia nih. Biar di dunia orang bilang kita bodoh loh. Punya kesempatan tapi kagak lu pakai. Biar terserah mereka mau ngomong apa. Kita punya kesempatan untuk korupsi, kita tidak mau. Kita punya kesempatan untuk mengambil jabatan dengan cara-cara yang tidak halal, kita tidak mau. Kita ada di posisi jabatan yang menggiurkan. Tetapi karena ini melarang kita sholat dan tidak banyak agama Allah yang tidak bisa kita tegakkan, akhirnya kita tinggalkan. Orang bilang kita bodoh. Biar. Karena yang saya perhatikan bukan hidup yang sebentar ini. Yang saya perhatikan hidup yang nanti akan abadi dan saya senang bahagia selama-lamanya di dalamnya. Itu orang pintar, Pak. Itu orang cerdas. Biar hidup ini hanya sebentar kok.
Karena hidup di dunia bukanlah untuk selamanya. Hidup di dunia hanya sementara. Dunia bukan untuk tempat kita tinggal, tapi dunia tempat untuk kita meninggal. Camkan itu baik-baik, saudara-saudaraku. Ini akhir umur dunia. Kita sudah dekat sekali mengalami, sebentar lagi akan mengalami berbagai macam seni tontonan dari Allah SWT yang maha mengerikan. Bencana-bencana maha dahsyat akan terjadi di mana-mana, di Indonesia dan di seluruh dunia. Petaka, wabah, penyakit dan segala macam akan semakin menggila, dan kehidupan ekonomi kita semakin hancur, dan kita ke depan akan banyak mengalami penderitaan berlapis-lapis, ditambah dengan pertumpahan darah yang tidak terelakkan. Sebentar lagi akan banyak nyawa-nyawa yang melayang, rumah-rumah yang dirampok, dirampas, dihancurkan. Sebentar lagi kita akan mengalami krisis yang maha mengerikan. Makin ke ujung dunia makin berat. Maka janganlah semua perhatian kita tertuntun hanya buat dunia saja. Persiapkanlah kehidupan akhirat kita dengan cara yang cerdas. Dan saya mengerti, saya paham, Bapak Ibu, Bapak-Bapak mengerti kemana arah pembicaraan saya adalah maksimalkan umur yang masih tersisa untuk mengejar kehidupan akhirat kita. Jangan tinggalkan dunia, tapi dunia yang ada pakai hanya sebagai pijakan. Untuk sekedar menahan makan sedikit untuk bertahan hidup, jadilah. Bisa anak sekolah, bisa membayar rumah, jadilah. Habis itu, mana yang kita dapatkan, bawa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur kita yang ada adalah amanah. Kesehatan yang ada adalah titipan. Tidak selamanya akan menjadi milik kita. Selagi ada, pakai untuk membahagiakan kita di kehidupan yang maha bahagia atau di kehidupan yang maha celaka. Barakallahu fikum wa nafa'ani wa iyyakum bihadhil mau'izah al-hasanah. Insyaallah taala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.